Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah. Salah satu sifat Rasulullah. Di surat Ahzab ayat yang ke-21 yang bunyinya, pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, yang mengharap rahmat Allah dan meyakini hari akhirat dan banyak menyebut Allah. Jadi di sini yang kita ambil adalah pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagimu. Contoh apa? Banyak. Dari hal ibadahnya, sholat, bagaimana beliau sholat, berpuasa, zakat, melaksanakan haji, bertetangga, berkeluarga, berbangsa dan bernegara, menjalankan pemerintahan, itu sudah ada pada diri Rasulullah, yaitulah sunnah. Rasulullah itu menjalankan perintah Allah, Al-Quran itu, dalam mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan sehari, itulah sunnahnya. Tapi yang kita ambil di sini adalah sifat beliau, sifat yang suci, yang mulia ini, sifat yang tidak ada rasa dendam, tidak rasa benci. Nah, inilah yang ingin kita contoh, kita ambil dari diri Rasulullah, yang pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yaitu salah satu sifatnya yaitu kasih sayang, tidak dendam. Jadi selalu berkasih sayang kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada yang non muslim, bukan orang Islam. Kita tahu sejarahnya Rasulullah ini sewaktu masih berdakwah di Mekah. Rasulullah ini sering dicaci, dimaki, dihina, dikatakan orang gila, dibilang ajaran sesat. Kenapa? Karena di Mekah itu mereka tidak menginginkan kehadiran atau ajaran Muhammad. Maka mereka menuduh dan segala macamnya Muhammad dia orang gila. Sewaktu beliau melewati suatu gang, jalan, Nabi sering diludahi. Siap lewat diludahi. Rasulullah mau ke Ka'bah, melewati suatu jalan, sering diludahi. Pas suatu ketika Rasulullah melewati suatu jalan tersebut, tidak ada lagi yang meludah. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, kemana si Fulan yang sering menggangguku? Oh, dia itu sakit, katanya. Maka di situ Rasulullah punya inisiatif untuk menjenguk. Maka dijenguklah orang yang meludah tadi. Maka diketuklah pintu orang ini tadi dan dibukakan pintu, menangislah yang sering meludahi beliau. Apa kata orang ini?
anakku, saudaraku, keluargaku, belum ada yang datang melihat menjengukku. Orang yang saya sakiti, yang saya hina, saya rendahkan, saya ludahi, yang pertama yang menengok aku. Maka terucap bagi dia, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Dan seterusnya ada lagi kisah Nabi ini tidak membenci pendendam. Kenapa tidak benci pendendam? Karena Rasulullah telah diajarkan oleh Allah, telah dibimbing oleh Allah. Salah satu contoh ini kejadian di Madinah. Setelah Rasulullah wafat dan diangkatlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, sebagai menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin. Jadi angkatlah Abu Bakar menjadi pemimpin ataupun khalifah. Ini meneruskan pemerintahan Rasulullah. Bertanyalah Abu Bakar kepada anaknya, Siti Aisyah, amalan apa yang belum saya laksanakan? Amalan yang sebelum saya lakukan seperti yang dia dikerjakan oleh suamimu, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah menjawab, setiap hari Rasulullah itu memberi makan orang buta Yahudi yang meminta di pasar. Makanya Abu Bakar berinisiatif untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menyuapkan makan orang tua yang buta di pasar. Maka pergilah Abu Bakar kepada orang tua ini untuk menyuapkan makan. Karena orang buta ini tidak bisa menyuap atau memakan sendiri karena dia buta. Maka disulanglah oleh Abu Bakar dengan tangannya sendiri. Setelah masukkan makanan dalam mulut melalui suapan Abu Bakar, dimuntahkan lagi, dikeluarkan lagi oleh orang buta Yahudi ini tadi. Maka mengumpatlah orang buta Yahudi ini. Kau siapa? Engkau bukan orang yang biasa memberiku makan, kata orang tua ini. Ini yang bukan biasa memberi aku makan. Kalau biasa memberiku makan, nasinya lembut, lembek. Ini keras, enggak dilumat. Maka Abu Bakar menjawab, yang biasa memberimu makan itu sudah wafat, sudah meninggal. Siapa itu orangnya? Orang tua buta Yahudi ini, dia menghina. Di pasar itu dia menghina Muhammad. Menghina Muhammad, orang gila, tukang sihir. Jangan ikuti dia. Dia mengajarkan ajaran sesat. Tapi masyarakat Madinah itu paham. Sudah buta, sakit. Makanya orang buta ini selalu menghina Rasulullah. Tapi jawab Abu Bakar, yang menghina engkau itulah yang menyuapkan engkau makan setiap hari. Maka dari itu orang buta ini menangis dan menjabat tangan Abu Bakar, menyalami Abu Bakar dan bersyahadat bahwa orang yang dia hina selama ini dialah yang memakan, dan dia menjadi insaf dan sadar dan menjadi orang yang masuk Islam. Begitulah mulia. Rasulullah itu berdakwah tidak hanya dengan ucapan, cuma juga dengan perbuatan. Karena Rasulullah itu salah satunya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka Rasulullah itu harus
contohkan mencerminkan bagaimana akhlak yang baik, yang bagus manusia. Dan salah satu contoh lagi sifat Rasulullah yang tidak benci atau pendendam ini adalah ketika Rasulullah berdakwah ke Taif. Yang mana di Taif adalah ada hubungan kekerabatan dari jalur ibunya. Karena di Makkah banyak masyarakat atau orang yang menolak dakwah beliau, maka Rasulullah mencari tempat dakwah yang baru, yaitu di Taif. Sampai di Taif, bukannya diterima dengan baik, malah beliau diusir dengan dipermalukan. Mereka memberikan batu kepada anak-anak kecil dan perempuan untuk melempar Nabi Muhammad. Itulah penghinaan kepada Muhammad, bahwa mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Begitulah perjuangan Rasulullah dalam menegakkan aturan hukum Allah, Al-Quran, menegakkan Islam ini. Sampai kaki beliau berdarah, dilempari oleh batu. Setelah Rasulullah pergi agak jauh, datanglah Jibril menghadap Rasulullah. Wahai Muhammad, mintalah mohon kepada Allah supaya orang Taif ini dihancurkan, diazab oleh Allah. Doakan kepada Allah supaya gunung ini ditimpakan kepada Bani Taif atau orang Taif ini. Apa kalau Rasul sakit hati dendam kepada orang Taif? Tidak, tidak benci. Apa kata Rasulullah? Kalau tidak dapat bapaknya, orang tuanya, nanti pada anak keturunannya nanti Islam akan masuk kepada mereka. Nah, begitulah Rasulullah itu begitu pengasih penyayang, tidak dendam, tidak benci terhadap orang yang memusuhinya, orang menghina, mencacinya, sampai mengusirnya. Itulah sifat Rasulullah yang mulia. Dan salah satu contoh lagi yaitu pada sahabatnya, yaitu anak paman beliau, atau bisa dibilang sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada suatu perang, Ali ini mengalahkan musuhnya, menjatuhkan, tinggal menebas kepalanya dengan pedang. Tapi musuhnya ini meludahi Ali sebelum pedang mengenai lehernya, meludahi Ali. Sekejap itu juga Ali menahan tebasannya, dan Ali berlalu pergi dari orang tersebut. Maka orang tersebut, musuh tadi, heran. Mengapa kau tidak langsung membunuhku, menebas kepalaku, padahal aku sudah kalah? Pas engkau meludahi aku, kata Ali, yang timbul di hatiku itu bukan keikhlasan, bukan karena aku berperang itu karena Allah, tapi timbul rasa benci, sakit hatiku melihat engkau, karena engkau meludahiku. Makanya aku pergi. Jadi aku ingin membunuhmu itu bukan karena Allah, tapi karena nafsuku, karena dendamku. Makanya aku pergi. Aku takut nanti apa yang aku berbuat itu tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ini karena sifat dendamku, benciku kepadamu. Makanya orang Islam itu, orang mukmin itu sungguh sangat berhati-hati dalam berbuat, bertindak. Mengalahkan, menghancurkan musuh itu bukan karena benci dendam, tapi karena perintah Allah, karena ikhlas Allah merintahkan. Makanya
orang-orang terdahulu itu begitu bersih suci hati mereka dalam menegak Islam, maka pertolongan Allah itu datang kepada mereka. Mereka membunuh, berjuang, berdakwah, menegakkan aturan hukum Allah, menegakkan Islam dengan hati yang suci, tidak dengan disertai dengan sifat benci, dendam. Nah, inilah orang-orang mukmin yang ingin berjuang menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga, dalam berbangsa dan bernegara. Hilangkan sifat benci dalam dendam dalam kita. Ikhlaskan hanya karena Allah. Karena kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, itulah salah satu sifat Rasulullah yang kita pakai, kita terapkan dalam sehari-hari itu, yaitu hilangkan sifat benci, dendam, sifat-sifat buruk dalam hati kita. Hilangkan dalam kita mencari ilmu, berdakwah, menyampaikan kebenaran, dalam segala hal, dalam mencari nafkah, menjalankan hidup, ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia ini hanyalah perjalanan yang akan menuju akhirat. Dunia ini tempat mencari bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Jadi sekian saja tausiah atau pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan kegelapan dari saya sendiri. Saya ampun kepada Allah dan mohon maaf karena kekurangan kegelapan saya. Dan saya akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.